Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Sefinasari dengan NIM 23010200092 dan teman saya. M Bintang Alfajri dengan NIM 23010200085. Nah, pada video kali ini kami akan membuat video mengenai histogram spesifikasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan hasil program yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada tahap ekstraksi profil kecerahan atau grayscale. Nah, dalam file ini berisi ada function convert grayscale, di mana function ini adalah langkah pertama untuk mengubah citra inputnya itu menjadi nilai grayscale supaya spesifikasi histogram ini bekerja pada intensitas kecerahan pixel, bukan pada warnanya langsung. Lalu kedua ada fungsi calculate histogram. Nah, dari setelah mendapatkan nilai grayscale-nya, kita akan menghitung distribusi frekuensi dari setiap tingkat keabuannya. Jadi proses ini tuh menghasilkan sidik jari visual yang menunjukkan apakah gambar itu cenderung gelap, terang, atau kontras. Lalu selanjutnya kita tahap pembuatan CDF atau cumulative distribution function. Nah, dalam fungsi ini nilai histogram itu diakumulasikan untuk mendapatkan distribusi kumulatif. Nah, dari data histogram yang tadi sudah kita dapatkan, kemudian kita akumulasikan menjadi CDF. Nilai kumulatif ini menjadi dasar utama untuk melakukan pemetaan atau mapping antara gambar awal dengan gambar targetnya. Lalu tahap 4 ini kita normalisasikan ya, nilai kumulatif yang tadi diubah menjadi skalanya agar kembali ke rentan intensitas pixel 0 sampai 255. Nah, di fungsi ini agar nilai CDF-nya dapat digunakan untuk mengubah pixel, kita melakukan normalisasi. Di sini nilai probabilitas kumulatifnya dipetakan kembali ke nilai 0 hingga 255. Lalu selanjutnya kita menggunakan tahap histogram matching atau mapping. Nah, ini itu adalah inti dari spesifikasi histogram yang mencari kecocokan antara CDF gambar asal dan gambar target. Jadi di tahap ini tuh fungsi ini dia nih proses spesifikasi terjadi di mana program akan mencari nilai intensitas pada gambar target yang paling mendekati pada nilai pada gambar asal berdasarkan perbandingan CDF keduanya. Jadi hasilnya itu adalah sebuah lookup table atau LUT untuk transformasi pixel. Lalu selanjutnya kita lakukan transform pixel dan color scaling. Transform pixel ini yaitu menerapkan pemetaan setiap pixel. Lalu color scaling ini menyesuaikan color scale ini itu menyesuaikan warna RGB asli agar mengikuti perubahan kecerahan yang terbarunya. Jadi kayak kita terapkan level pemetaan tersebut ke seluruh pixel untuk menjaga agar warna tetap alami. Lalu menggunakan teknik color scaling di mana untuk rasio perubahan kecerahan diterapkan pada setiap komponen RGB asli sehingga kontras berubah namun warna tidak pudar.
Lalu ada statistik ini, di mana dia tuh untuk menyediakan data angka untuk membuktikan keberhasilan proses secara matematis. Di mana dia itu menghitung nilai terendah, min, tertinggi, max, dan rata-rata min dari intensitas pikselnya. Di sini untuk indeks HTML ini adalah wajah dari aplikasi kita, tempat user berinteraksi dan melihat perbandingan antara gambar input, referensi, dan hasil secara berdampingan. Terus di sana ada main script-nya itu untuk sebagai dirijen yang memanggil fungsi-fungsi dari file lain secara berurutan, mulai dari upload gambar hingga menampilkan grafik program akhirnya. Terus yang ini style CSS ini untuk membangun UX yang baik, untuk mengubah kerangka HTML yang mentah menjadi antarmuka yang terorganisir, mulai dari pengaturan tata letak panel kontrol di sebelah kiri hingga visualisasi perbandingan gambar dan grafik histogram agar nyaman dianalisis oleh penggunanya. Jadi kesimpulan dari program ini, di mana awalnya kita mengambil data mentah dari dua gambar, dari gambar asal dan target, lalu kita bedah, distribusikan warnanya menggunakan histogram dan PDF. Setelah itu kita paksa gambar asal untuk mengikuti pola gambar target, lalu tabel pemetaan atau mapping. Nah, lalu terakhir kita kembalikan warnanya agar hasil memiliki suasana pencahayaan yang baru namun tetap terlihat alami. Mungkin sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke teman saya untuk menjelaskan tampilan webnya beserta hasil Oke, mungkin sekian dari saya akan kembalikan ke teman saya untuk menjelaskan website yang sudah kami buat. Baiklah, ini adalah tampilan dari website kami, yaitu di mana di sini kita akan menginput dua gambar. Yang pertama itu ada source image atau gambar awal dan reference image atau gambar acuan. Kita masukin aja gambar awalnya, lalu gambar targetnya. Kemudian kita klik proses histogram specification. Nah, maka di sini akan muncul histogram-histogramnya, di mana ini histogram dari source image dan ini histogram dari target, dan yang terakhir ini adalah histogram dari outputnya. Oke. Di sini juga kita bisa melihat penjelasan prosesnya. Di sini ada yang pertama itu ekstraksi profil kecerahan. Ini untuk mengambil nilai kecerahan. Lalu di sini ada perhitungan histogram. Di sini juga ada pembuatan CDF. Lalu ada histogram matching dan color scaling. Dan yang terakhir ada hasil akhirnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lebih detail tentang perhitungannya. Bagaimana sih caranya bisa mendapatkan nilai tersebut? Jadi histogram spesifikasi ini adalah teknik untuk mengubah distribusi warna citra agar mengikuti pola target tertentu. Nah, prosesnya itu dilakukan dalam 3 tahap utama. Yang pertama ada ekualisasi citra awal, lalu ekualisasi citra target, dan yang terakhir itu pemetaan dan penyebaran pixel atau transformasi inverse. Oke, selanjutnya itu langkah pertama yang kita lakukan yaitu
hitung ekualisasi citra awal. Nah, di sini ada tabel K, RK, NK, PRRK atau PDF, CDF, dan SK. Nah, K ini adalah indeks atau urutan dari derajat keabuan atau grayscale. Misalnya pada citra 8 bit itu berkisar dari 0 hingga 255. Lalu RK ini adalah intensitas input citra awal yang sudah dinormalisasi ke dalam rentang 0 sampai 1. Lalu NK ini itu adalah jumlah pixel atau frekuensi yang memiliki nilai intensitas tertentu pada derajat keabuannya. Lalu ada PRRK. Ini tuh adalah PDF atau Probability Density Function. Ini menunjukkan probabilitas atau persentase kemunculan dari pixel RK terhadap total seluruh pixel dalam citra. Rumusnya itu NK per dibagi dengan total pixelnya. Lalu ini ada CDF atau Cumulative Distribution Function. Ini merupakan nilai kumulatif atau penjumlahan beruntun dari nilai probabilitas sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk menentukan distribusi baru agar citra lebih merata. Lalu ada SK, di mana SK ini adalah intensitas hasil ekualisasi untuk citra awal ini. Jadi, ini adalah hasil dari pemetaan dari RK setelah melalui proses perataan. Oke, selanjutnya itu tahap selanjutnya yaitu adalah menghitung histogram ekualisasi citra target. Di sini ada tabel K, ZK, NK, PZ, ZK, CDF, dan VK. Nah, K ini sama seperti yang ini tadi ya, urutan sebuah derajat keabuan. Lalu ZK ini merupakan nilai intensitas pada citra target yang diinginkan. Lalu NK ini sama, ZK ini sama seperti PDF, lalu ada CDF-nya, dan VK ini merupakan nilai intensitas hasil untuk aktualisasi citra target. Nah, jadi dalam histogram spesifikasi, nilai VK inilah yang akan dicocokkan dengan SK untuk mendapatkan hasil akhir. Langkah selanjutnya yaitu pemetaan dan penyebaran pixel atau transformasi inverse. Nah, jadi ini itu adalah inti dari spesifikasi histogram, di mana kita akan mencocokkan hasil dari ekualisasi citra awal dengan hasil ekualisasi citra target. Nah, jadi kita di sini akan mencari nilai VK pada citra target yang paling mendekati dengan atau sama dengan nilai RK pada citra awal. Nah, sebagai contoh, pada baris RK 7/255 itu nilai ekualisasi citra awalnya itu adalah 1. Nah, lalu kita mencari tabel target yang manakah nilai VK bernilai 1. Maka didapat yang bernilai 1 itu 3/255. Nah, maka dari semua pixel yang tadinya bernilai 7/255 ini akan diubah pemetaan diubah atau dipetakan menjadi 3/255. Dan untuk jumlah pixel mapan ini adalah menunjukkan berapa banyak pixel yang berubah
ke nilai yang baru. Nah, ini akan membantu melihat distribusi akhir setelah ditransformasikan. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.